Penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya Ari Harlambang dari SMP Negeri 3 Sungai Keru. Saya Oktita Indah Pratiwi dari SMP Negeri 2 Sekayu. Saya Andri Wicaksana dari SMA Negeri 1 Sekayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Ari. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nanti Pak akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, sebelum Pak melakukan proses coaching nih, ada yang ingin saya bicarakan dulu dengan Pak Andri. Boleh Pak? Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching, proses coaching antara coaching dan coach yang akan nanti saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti. Ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu proses kemitraan yang aktif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu dengan Pak. Boleh Pak? Boleh Pak. Oke Pak, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, ya Pak. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya. Jadi dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua nih mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di antara ketiga itu Pak ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan pada saat observasi nanti Pak? Kira-kira Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, ya Pak. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 Pak ya. Jadi yang pertama Bapak mengembangkan mendengarkan yang aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Kira-kira Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan Pak Ari dari coaching yang akan saya lakukan Ya. adalah ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut Ya. dapat tahu cara-cara penyelesaiannya permasalahannya dan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah seperti apa. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaian pada saat coaching nanti sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban Bapak. Silakan melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat melakukan proses coaching Pak. Ya, sama-sama. Cukup. Assalamualaikum Bu Tita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Andri sehat. Pak Andri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tita. Saya dengar Bu Tita mau menyampaikan sesuatu untuk menceritakan apa kira-kira Bu Tita? Iya Pak, saya ingin bercerita Pak terkait dengan masalah saya yang ada di sekolah. Kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit Bu Tita. Silakan Bu Tita mau menceritakan apa saja. Gini Pak, di sekolah saya itu kan ada beberapa murid. Saya melihat murid ini merasa bosan Pak saat pembelajaran. Nah, belajar di sekolah ini kalau saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton Pak, atau yang biasa disebut dengan teacher center Pak.
Nah, seperti berceramah, padahal ya Pak, mereka itu bisa Pak memanfaatkan media-media pembelajaran atau bahkan belajar di luar sekolah gitu, di luar kelas ya Pak ya. Jadi anak-anak itu sekarang tuh kurang fokus Pak. Nah di situ saya merasa anak-anak ini sangat bosan Pak dalam pembelajaran, gitu-gitu aja Pak. Sehingga siswa itu bosan Pak melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Tita, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, gitu ya? Iya Pak, betul. Jadi pembelajaran di kelas itu Pak kebanyakan ceramah Pak guru-guru itu. Jadi anak-anak itu bosan Pak dalam belajar, tidak ada antusiasnya Pak. Jadi tidak semangat anak-anak itu di kelas Pak. Baik, Tita, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh Pak pengennya ya Pak ada perubahan lah Pak di sekolah itu, tidak monoton, tidak itu aja Pak. Saya tuh pengennya ada pembelajaran yang menggunakan model-model atau metode-metode yang menarik lah Pak itu di sekolah, sehingga guru-guru ini bisa memanfaatkan media pembelajaran Pak. Seperti itu Pak. Yang paling tidak ya disediakanlah Pak di sekolah. Oh, jadi Bu Tita ingin adanya perubahan di rekan-rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya gitu ya? Ya betul Pak, biar ada perubahan gitu loh Pak, paling tidak. Nah, Bu Tita, perubahan yang seperti apa yang kira-kira Ibu harapkan dari rekan-rekan guru itu? Saya itu Pak pengen ada model atau metode Pak yang pembelajaran yang bervariatif. Terus pemanfaatan media-media pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa digunakan secara maksimal Pak oleh guru-guru. Nah sehingga alat-alat itu bisa digunakan dengan tepat Pak oleh bapak gurunya di sekolah. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu kita pembelajaran kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu? Iya Pak, betul 10. Tapi Pak kalau saya lihat di sini tuh levelnya level 5 Pak. Kalau sekarang kan banyak guru-guru ini tidak menguasai ya Pak, belum menguasai media pembelajaran. Nah di level 5 ini saya berharap ke depan ya Pak, guru-guru ini bisa memanfaatkan media pembelajaran minimal PowerPoint lah Pak ya, minimal PowerPoint, atau sebagian besar juga mereka tidak melakukan ceramah-ceramah gitu Pak. Oh, gitu ya. Baik, Bu, kita kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Tita? Kalau saat ini kan level 5, tapi saya tuh berharap ya nggak usah tinggi-tinggi lah Pak, level 7 lah Pak paling tidak ya, sehingga guru ini bisa semangat dan antusias Pak. Tapi bingung saya Pak, cara mulainya seperti apa? Kalau sudah begitu Bu Tita, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Nah, yang pertama Pak ya, saya kayaknya mau diskusi dulu Pak dengan rekan-rekan sejawat gitu Kak, yang mungkin agar perubahan dalam pembelajaran itu bisa ada peningkatan gitu Pak, sehingga ada pendampingan juga Pak dengan guru-guru gitu ya Pak, mungkin akan sharing tentang model-model pembelajaran yang lain Pak, atau mungkin dengan melakukan mentoring ya Pak ya, melakukan mentoring seperti itu Pak. Yang melakukan monitoring Bu Tita, selain monitoring ya, apakah ada strategi lain untuk melakukan dalam perubahan dengan rekan-rekan itu? Nah kalau saat ini Pak mungkin nggak usah pakai skala besar dulu ya Pak ya, skala kecil dulu, misalkan melakukan pelatihan atau workshop gitu Pak, biar semua guru terlibat. Jadi nggak usah perlu besar-besar dulu Pak skalanya, yang kecil-kecil dulu Pak, kayak workshop atau pelatihan gitu dulu aja kali ya Pak ya. Baik, kira-kira Bu Tita tadi monitoring yang juga workshop yang dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu bagaimana? Kalau saat ini sih Pak mentoring dulu ya Pak ya, karena kalau mentoring ini kan sasarannya pengen ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan ada sasarannya karena tuntutan dari sekolah. Tapi kalau pelatihan ini kan Pak skalanya lebih kecil, sehingga
guru-guru paling tidak ada kemauan dulu lah Pak untuk melakukan mentoring ini sehingga mereka benar-benar mau gitu Pak melakukannya. Baik, kita kira-kira siapa yang dapat membantu kita untuk melaksanakan monitoring tersebut? Saya punya teman nih Pak, teman yang menguasai IT. Nah kira-kira nanti saya akan mengajak dia lah Pak untuk Pak bekerja sama untuk mengembangkan workshop atau pelatihan ini Pak. Baik, Bu Tita, berarti nantinya Bu Tita akan mengadakan kolaboratif Ya, dengan Pak. rekan guru yang lain, begitu? Betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi lah Pak tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Tuh, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan paling tidak saya punya gambaran ya Pak secara umum. Saya akan melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah, khususnya bisa memberikan dampak lah Pak kepada rekan-rekan temanku dengan cara memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap murid sehingga murid ini bisa sangat antusias dalam pembelajaran dan guru-guru juga bisa menggunakan model-model atau metode yang lebih menarik Pak. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita Bu Tita selanjutnya. Sudah melakukan monitoring secukupnya, percakapan dengan rekan kerja yang lain. Berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi kapan, Bu? Nanti ya Pak, kalau misalkan saya ada keluh kesah lagi ya Pak ya, nanti jangan sungkan Bapak untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya, membantu saya untuk menemukan solusi. Saya mengucapkan terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga Bapak punya waktu untuk mendengarkan. Sama-sama Bu Tita, semoga kita bertemu lagi. Untuk saat ini tutup sampai di sini ya Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andri, bagaimana tadi hasil proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Ari berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Yang akan saya tanyakan ke Pak Andri. Pertanyaan yang pertama sih, apakah sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang tadi sebelumnya sudah saya tanyakan Pak? Baik Pak Ari, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Poci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Andri sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita. Nah sesuai dengan yang tadi saya sudah amati Pak, ada beberapa catatan Pak Andri tadi sudah berhasil menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur kita, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Pak Andri sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Andri sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, oke, tadi saya sudah mendengar juga percakapan antara Bapak dengan coach, sudah fokus terhadap coach, arah di situ Bapak sudah present, sudah kehadiran penuh, sudah present sangat penuh Bapak situ, kemudian Bapak sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat tadi sudah berbobot, yang sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses atau dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi yang boleh saya tanyakan ke Bapak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini Pak, kira-kira? Oh iya mari, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta
untuk melakukan coaching supaya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Ya, baik, luar biasa Pak apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan mendalami lagi alur kita agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dan melakukan proses coaching dengan alutita. Saya akhiri kesempatan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak Menggerakkan.